Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran IPS hari ini ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ananda semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester genap. Kita akan mempelajari dua bab, yaitu bab 3 dan bab 4. Nah, hari ini kita pelajari bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semuanya sebelum kita mulai, semuanya jangan lupa untuk berdoa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan sama Allah. Kita dimudahkan untuk memahami penjelasan dari Bunda ya. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 61. Oke, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita akan bahas dulu yang pertama, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa itu kelangkaan? Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kelangkaan. Jadi, kelangkaan atau scarcity adalah kondisi manusia ketika ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, jadi kelangkaan. Kelangkaan itu ketika kebutuhan kita sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut itu terbatas, atau barang yang untuk memenuhi kebutuhan kita itu sedikit jumlahnya. Jadi itu yang namanya kelangkaan, langkah, susah didapat ya. Biasanya kita dapatkan kata langkah, berarti susah didapatkan. Nah, itulah yang menjadi masalah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi kita. Karena terjadinya kelangkaan di mana kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu jumlahnya terbatas. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada ilmu yang membahas tentang bagaimana cara manusia atau sekelompok manusia memenuhi kebutuhannya, yaitu namanya ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya yang relatif tidak terbatas atau banyak, dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak ada batasnya. Nah, itu dipelajari pada ilmu ekonomi ya. Oke, lanjut. Beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Jadi, masalah kelangkaan tadi dapat kita atasi dengan beberapa cara. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Jadi, memanfaatkan sebaik mungkin dalam penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak. Jadi, gunakanlah sumber daya tersebut secara bijak, tidak boleh menggunakannya secara boros. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam proses produksi. Tentunya dalam penggunaan teknologi dalam proses pembuatan barang tersebut akan membuat sumber daya tersebut lebih efisien jika menggunakan teknologi daripada menggunakan tenaga manusia. Yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam seperti melakukan reboisasi dan pengolahan limbah produksi. Jadi, supaya sumber daya alam tersebut tetap ada jumlahnya, tetap dapat memenuhi kebutuhan kita, kita juga tentunya harus menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Jangan yang kita tahu hanya memakai, tapi kita tidak bisa memeliharanya ya, atau melestarikannya. Nah, pemenuhan kebutuhan suatu wilayah terkadang tidak dapat dipenuhi oleh wilayah itu sendiri, sehingga membutuhkan pasokan dari daerah lain. Nah, misalkan ya, wilayah A
tidak bisa memenuhi kebutuhan berasnya, sehingga memerlukan pasokan beras dari daerah lain. Nah, itu bisa terjadi yang namanya perdagangan antar wilayah. Nah, kenapa itulah terjadi ekspor impor ya. Oke, selanjutnya kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Perlu berarti harus. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang tersebut. Nah, jadi kebutuhan itu harus dipenuhi. Berbeda dengan keinginan ya. Kebutuhan harus dipenuhi supaya kehidupan kita itu berlanjut. Misalkan kebutuhan akan makan, kebutuhan akan minum, kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal. Nah, itu semua harus terpenuhi supaya kehidupan kita tetap berlanjut. Itu yang namanya kebutuhan ya. Berbeda dengan keinginan. Jadi kebutuhan itu berbeda dengan keinginan. Keinginan biasanya itu tidak terlalu penting, tidak terlalu penting, tidak terlalu pokok, tidak haruslah dipenuhi, karena keinginan manusia itu juga tidak ada batasnya. Oke, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu membuat skala prioritas. Nah, kita perlu membuat skala prioritas karena kebutuhan kita itu banyak. Misalkan ya, pada saat ini, misalkan kita di eh, kita disuguhi dua pilihan, mau beli buku cetak untuk pembelajaran kita atau mau beli tas baru. Nah, yang mana yang lebih penting untuk kita penuhi dulu? Menurut Ananda yang mana lebih penting? Tentulah yang paling penting adalah buku cetak untuk pembelajaran kita. Karena itu wajib, jika kita tidak memilikinya, kita akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Sedangkan kalau tas kita masih punya tas yang lama, masih bisa dipakai dulu. Apalagi sekarang kita belum bisa ke sekolah, jadi tasnya tidak terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Jadi tentukan yang mana lebih penting. Itu namanya skala prioritas ya, Nanda. Oke, untuk selanjutnya tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apa tindakan untuk memenuhi segala kebutuhan kita? Segala tindakan berarti cara yang kita lakukan supaya kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Oke, yang kedua motif. Motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Motif berarti motivasi atau alasan yang kuat yang ada dalam diri kita yang mampu mendorong kita untuk lebih bersemangat, yang mendorong kita untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan. Jadi motivasi itu namanya motif ya. Jadi ada juga dalam ekonomi motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadi dasar berpikir bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi tindakannya, prinsipnya, motifnya, nah itu semua memiliki hubungan antar prinsip, tindakan dan motif ya. Semuanya memiliki keterkaitan. Oke, untuk kegiatan ekonomi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini cukup dari Bunda. Karena masih pertemuan pertama, jadi belum ada tugas ya. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya. Silakan Ananda mengisi absen atau mengisi list di grupnya jika sudah menonton video Bunda ya. Syukron karena sudah menyelesaikan menyimak materi yang Bunda berikan hari ini. Semoga mengerti ya. Jika ada yang belum dimengerti silakan bertanya ke Bunda.
Bunda berterima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semuanya tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.